Nih pertama kali pakan saya. Pertama kali pakan saya mengembangkan merpati putih di Jakarta tahun 78. Mungkin lambangnya udah nggak kelihatan ya. Ini bukti. Dan kartu anggota saya itu zaman di Bumijo, Jogja, masih ada kartu anggota. Jadi heran saya ini ya, kembali kepada baru saya kenal sedikit kembali kepada kenal dengan Mas Pung tadi. Siang malam itu udah sama saya tuh. Ya maaf ya, merokok bareng, merokok sebatang berdua, makan nasi sebungkus berdua. Ya maaf ya, dengan yang pasti berdua sama saya. Nah itu, tapi kenapa ya pada saat kita melatih, ditubas melatih, kita belum sanggup sebenarnya, belum mampu. Orang kita berlatihan berapa bulan suruh buka sono ngelatih, termasuk dari akabri. Itu dari mana ilmunya? Nah maaf ya, ini banyak yang saya masukin dari yang saya dapat dari perjalanan saya. Saya nggak akan ngungkit-ngungkit, itu bukti. Nah setelah saya tadi kembali bahwa kita dipanggil kerja di Jakarta, saya ikut kakak saya, kakak ipar Auri, namanya Pak Suwarji, tinggal di Kampung Asem, Kebon Pala, Jakarta Timur, dekat Halim. Pas kita lihat namanya kerja, tahu-tahu apa? Tengah malam ada tamu. Tamu, nah ya, saya kaget, saya ngeliat Mas Pung, Mas Bud, sama satu lagi lupa saya itu. Ke tempat kakak saya ipar. Lah saya kan kaget loh. Tahu dari mana? Kita udah lama nggak pernah komunikasi kok. Kok tahu rupanya itu namanya ya saya coba kaget kenapa kok bisa tahu sih, rupanya dia itu tahu dapat ilmu alamat dari kampung saya ya. Nah intinya datang itu Mas Pung, Mas Bud, dia ngomong, Kar bantu saya. Bantu apa Mas? Merpati putih lagi berkembang di Jakarta. Bisa apa orang sana udah satu, dulu aja cuma dapat apa dilatihnya, tahu kita suruh ngelatih, terus apa namanya sekarang suruh ngelatih, mudah itu apa? Orang kamu ini udah marah, dia marah. Terus saya apa? Daripada nanti ribut, saya bilang sekarang gini dah, karena saya di sini itu adalah ikut kakak ipar saya. Tolong izin ke kakak ipar saya aja. Diizinkan nggak saya gituin sama kakak ipar. Aku ngomong kakak ipar saya, kakak ipar jawabnya apa? Ya udah nggak apa-apa, coba. Ya udah terpaksa kan saya. Nah masuklah kita sini. Nah mulai berkembang. Akhirnya apa? Pertama saya suruh megang Cijantung, Kopassus. Terus anak remaja Cijantung, angkatan Suci, Yanto. Yuci itu angkatan kedua, Yanto, Bowo, CS. Terus angkatan kedua itu Toton, Suci, CS. Sampai ini 3. Setelah itu saya sudah megang di Blok S, Ciranjang. Itu angkatan Ciranjang pertama dulu yang buka ya saya nggak tahu siapa, tahu-tahu saya megang tuh Ciranjang 1 tuh Edi Atmanto CS. Tapi saya dengar Edi Atmanto itu adalah apa namanya udah meninggal, sudah nggak ada. Edi, Yogi, Beni, Sony udah CS itu. Terus sampai angkatan ketiga termasuk Toto Wahyu. Toto Wahyu itu adalah angkatan kedua Ciranjang kalau nggak salah. Sampai angkatan ketiga. Setelah dibuka SGU. Nah di situ dulu sempat
agak sedikit kesalahpahaman ya. Karena masalah dari pakaian. Dari Jakarta Timur itu karena berkembang duluan, termasuk Kopassus, itu membuat pakaian itu adalah putih, seragam ini setelah biru. Nah, sedangkan dari selatan itu bikin pakaian putih, celana hitam, tapi ininya merah. Akhirnya apa? Akhirnya disepakati yang dipakai adalah pakaian dari selatan, yaitu yang sampai sekarang dipakai mungkin dari beberapa teori itu adalah pakaian putih strip merah. Nah, di sini nih pertama kali pakaian saya. Pertama kali pakaian saya mengembangkan merpati putih di Jakarta tahun 78. Mungkin lambangnya udah nggak kelihatan ya. Ini bukti. Dan kartu anggota saya itu zaman di Bumijo, Jogja, masih ada kartu anggota. Karena setahu saya dulu merpati putih yang dijelaskan oleh guru besar kita itu ada 5 tingkatan. Napas dasar, napas balik, napas kombinasi, napas khusus, napas inti. Ya, dulu yang saya terima itu awalnya di Jogja, berkembang tahun 70-an. Jadi 5 tingkatan. Saya nggak akan ngutip ini nanti cerita pengalaman ya, pengalaman saya. Jadi napas dasar, napas balik, napas kombinasi, napas khusus, napas inti. Nah ini saya belum tahu sampai napas yang khusus inti di mana saya belum tahu. Karena setahu saya dulu ya, ini napas dasar suruh ngelatih saya itu, suruh ngelatih kemana-mana. Malah kita ngelatih AKB segala macam gimana coba? Ya alhamdulillah ya, saya dapat modal dari selama perjalanan saya. Tuh. Nah ini termasuk celana hitam. Ini celana pertama kali. Nah baju dan ini itu adalah ada historisnya. Inilah adalah kita waktu nyebur ke Kali Opak Muara adalah pakaian ini. Ini baju sama celana pada saat kejadian di Kali Opak. Tanggal 31 Desember jam 12 siang tahun 1979. Ini buktinya. Cuman sapu hilang. Karena apa? Kebawa. Sebelum nyebrang Opak, saya juga terus aja sendang kuning. Sebelum saya berangkat, ditugaskan Mas Pung jadi espan untuk bawa ratusan anggota yang kumpul di lapangan Bumijo. Saya berangkat duluan. Saya, Mas Pung, Budi, anak Jakarta yang punya mobil, Ginanto Gombe, Pak mobil. Kebetulan sebelum berangkat, saya kata, aduh kalau saya tugaskan untuk itu, saya juga berat dong. Sebelum berangkat saya mohon petunjuk. Apa? Ditunjukkan kita harus lari ke suatu tempat, yaitu Umbul Temanten yang ada di hulu Kali Kuning, Merapi. Nih, saya dapat ini. Disuruh pakai waktu nyebrang. Nah, pada waktu ini kita sering panggil sini. Bahkan. Waktu sebelum nyebrang, sebelum berangkat dari rumah, bisa ikat gini. Ini. Terus ini ada batu yang dapat dari sana suruh ikat. Tapi batu itu lepas
sabuk merah lepas waktu kita tenggelam 6 jam di Muara Kalopa. Saksinya Mas Budi angkatan 6 sama Mbak Ari istrinya. Itu saksi itu. Tapi katanya saya dengar sudah nggak ada dia. Itu saksi. Sama penduduk situ. Kretek. Ya. Kenapa? Sebelum berangkat kok saya dikasih unjuk. Suruh datang ke suatu tempat, rupanya dapat ini. Akhirnya apa? Dengan sangat sedih hati, Ginanto teman saya hilang. Saya juga tidak mau cerita panjang lebar. Ada yang lebih parah lagi, tapi saya nggak mau ceritain. Apa sampai kejadian seperti itu? Jangan dianggap saya itu di situ backlist, di merpati dipecat. Apa itu enggak? Saya nggak ada masalah, karena udah nggak kesalahpahaman. Tahun 81 nggak salah dengan beliau sudah tidak sejalan. Saya akan mundur mencari tenang. Setelah tenang saya berhadapan. Nah itulah perjalanan saya. Karena apa? Kok bisa ya? Karena kita udah satu tempat tidur berdua, sebungkus nasi berdua, ngerokok sebatang berdua, apa-apa udah kayak gitu kok. Dan saya tidak pernah diberikan sesuatu keilmuan, tapi suruh ngembangin terus. Ya saya jalani sampai di sana. Mas Bambang Ros Effendi itu saksinya. Mas Kar tugasnya apa? Waktu awal-awal MP berantas kelompok gelap, termasuk Mas Bambang kelompok gelap dulu itu. Ngakuin dia. Sempat beliau nanya, Mas Kar itu dipecat ya? Loh, siapa yang mecat? Nah, kayak gitu tuh. Nah, perjalanan saya kumpul dengan Mas Pung, CS, termasuk Ruslan, Mamang. Ini anak-anak nggak ada yang tahu kok. Anak Bu Wijaya nggak ada yang tahu. Karena datang mesti ke rumah Ruslan. Nggak kemana-mana, ntar pergi kemana. Nggak ada yang tahu. Saya tahu persis. Ini masalah sejarah. Sejarah saya, perjalanan saya. Di samping perjalanan dia kenal dengan MP, sebelumnya kita sudah kenal bela diri. Cuman nggak lama-lama, tadi tak ceritain. Sampai saya berkelana sendiri, mendapatkan ilmu budi sejati.